Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar saya wabarakatuh. jelaskan dulu. Dalam manuskrip itu ya, memang ada ketidaksesuaian. Kita Ya, yang ada buktikan bahwa gini loh. ya, kita buktikan Pak di dalam LAI, di dalam Ya. Alkitab Sabda ini rujukannya LAI ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa kesalahan di dalam Alkitab itu hanya 1, 2, 3 kata. Saya mau bertanya kepada Bapak satu hal, tidak banyak ya. Markus 16 nomor ke-8 atau ayat ke-8. Saya bacakan di sini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Kemudian mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak mau tidak? Bapak mau tidak saya tunjukkan di dalam original teksnya? Ternyata di dalam original teksnya ya, Markus 16 ayat ke-8 itu hanya sampai di sini, Pak. Nah, pertanyaan saya, dengan singkat perantaran sampai dengan yang kekal itu, ini diterjemahkan dari mana? Karena Bapak tadi mengatakan bahwa kesalahan Alkitab itu hanya 2-3 kata. Ini bukan 1, 2, 3 kata, Pak, tapi satu paragraf. Silakan. Nah, saya mau tanya Anda, ya. Itu menurut Anda, menurut Anda itu signifikansinya itu yang Anda anggap itu ditambahkan itu ya, signifikansinya untuk membedakan teks yang Anda bilang ditambahkan itu dengan seluruh teks Alkitab yang lain yang menyebabkan dia sebetulnya berbeda dari kekristenan yang secara umum apa? Enggak ada kan? Loh, lalu signifikansinya apa? Saya membahas tentang autentisitas kitab suci loh Pak. Makanya saya sudah bilang tadi dalam manuskrip itu, sebentar saya jelaskan dulu. Dalam manuskrip itu ya, memang ada ketidaksesuaian ya. Ya, saya bukan ahli manuskrip. Saya jujur saya bukan ahli manuskrip, tetapi saya ahli dogmatika. Secara prinsip saya tahu. Jadi prinsipnya gini, manuskrip yang satu mencatat ini, manuskrip yang lain tidak mencatat itu. Ya, lalu kemudian ketika misalnya LAI membanding-bandingkan, ya, yang dicatat di tempat lain diambil, ya, yang mungkin tidak dicatat di manuskrip yang lain. Nah, yang paling penting itu prinsipnya ini yang Nanda tidak tahu, ya. Semua yang sudah masuk LAI ini, misalnya teks yang Anda anggap itu tadi tidak ada di original teks, ya. Perbedaan fundamentalnya dengan teks-teks lain yang menyebabkan perbedaan doktrin apa? Nggak ada, itu kan tentang Yesus dan murid-murid memberitakan Injil. Apa perbedaannya? Itu nggak serius itu. Nggak penting itu buat iman Kristen. Sangat fundamental, Pak. Sangat fundamental untuk orang Islam. Sangat fundamental untuk orang Islam, tapi orang Kristen tidak fundamental itu. Itu teks itu sama saja dengan teks-teks yang lain yang berbicara tentang pemberitaan Injil. Tidak ada bedanya. Oke. Sama saja, tidak ada bedanya. Pak Muriwali jadi gini loh, yang ganteng, calon mu'alaf. Saya ingin menegaskan lagi. Bapak ini kan pendeta. Yang saya tanyakan terserah Bapak mau mengutip dari naskah Codex Bejae, Codex Byzantium, Codex Textus Receptus, Codex Vaticanus, Sinaiticus, Washingtonianus. Saya tidak peduli. Yang saya tanyakan, yang di bol ini loh, dengan singkat sampai dengan yang kekal itu diterjemahkan dari kodeks yang mana? Karena saya akan buktikan kepada Bapak di dalam kodeks Sinaiticus maupun di dalam kodeks Textus Receptus itu ternyata diksinya hanya sepenggal seperti ini, Pak. Sebentar ya, saya tampilkan kepada Bapak. Karena Bapak yang adalah orang ganteng. Sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Ya. Ini kita buka ya, Markus ini dalam bahasa Yunani, Markus 16. Ya, silakan dibuka. 8. Ya. Kai excel tosai efugon apoto menemeo ehen gar autas tromos kai ektaksis kai audeni auden aivan evovontogar. Ini di dalam original teksnya Markus 16 ayat ke-8 hanya satu paragraf kecil ya. Singkat.
Dan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa dilihat di sini Pak ya, tanpa ada dusta di antara kita. Sebentar Pak ya, sabar Pak ya. Nah, kalau kita perhatikan, bayangkan ya, Markus 16 nomor 8 atau ayat ke-8 di dalam bahasa terjemahannya itu satu paragraf penuh. Mungkin ada beberapa diksi ya, ada 100 diksian. Nah, kalau diterjemahkan secara benar itu sampai di sini. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta yang ganteng, yang mancung, yang calon mualaf ini, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang kesalahan yang kekal itu. Pertanyaan saya, singkat, padat, dan jelas. Ini diterjemahkan dari kodeks mana? Karena di dalam kodeks Sinaiticus, kodeks Textus Receptus, kodeks Bejae tidak ada. Silakan. Ya, makanya kesalahan Alkitab itu saya menjawab Anda tadi ya. Saya menjawab Anda tadi. Perbedaan fundamental teks yang Anda anggap ditambahkan itu dengan yang lainnya apa? Yang membedakannya dari yang lainnya. Kalau tidak ada, tidak relevan untuk dipermasalahkan bagi Kristen. Nah, kalau Anda mau tahu dari mana LAI, loh, iya ini saya jawab. Kalau Anda mau tahu dari mana LAI mengambil itu, mereka lebih tahu. Silakan tanya mereka. Tetapi yang penting bagi saya gini, teks itu ada di situ, tidak menjadikan dia berbeda secara fundamental dengan teks yang lain, dan tidak sesat itu. Jadi apa masalahnya? Relevan, tetap relevan. Itu bicara tentang pemberitaan Injil. Lalu apa yang Anda permasalahkan? Ini masalahnya kitab suci, Pak. Siapa yang kemudian mempunyai otoritas? Iya. Tadi Bapak mengatakan, suci, ingat Pak ya. Gini loh, Pak, Anda membedah kitab suci saya dengan worldview Islam Anda. Ya, Anda bukan worldview Islam. Oh iya betul. Lah, ini lihat. Betul. Ini yang Anda pakai. Saya hanya membacakan, Pak. Saya hanya membacakan. Saya, sebentar, Pak. Saya menjelaskan. Sebentar, sabar, Pak. Saya hanya membacakan. Jadi biar tidak ada framing dan dusta di antara kita. Saya hanya membacakan dan saya memang meyakini bahwa Alkitab itu palsu, dan bukti kepalsuannya adalah ternyata Markus 16 nomor ke-8. Kau bilang Alkitab saya palsu. Sudah, lanjut. Sebentar. Itu kan menurut iman saya. Pembuktiannya kita lihat di sini. Markus 16:8 di dalam original teksnya sebetulnya terjemahannya itu hanya sampai karena takut. Lalu kenapa di sini ada satu paragraf penuh? Itu dari mana, Pak? Iya, saya jawab sekarang mana diterjemahkan? Saya jawab sekarang ya. Saya sudah mengatakan tadi itu yang Anda anggap ditambahkan itu tidak ada perbedaan fundamental dengan teks lain, sehingga itu dianggap sesat ya. Jadi tidak masalah untuk orang Kristen. Lalu yang kedua begini, hanya karena ada teks yang Anda anggap ditambahkan itu, yang Anda sendiri tidak tahu sumbernya dari mana. Orang LAI tahu pasti, itu pasti dari manuskrip yang lainnya yang Anda tidak tahu ya. Itu ditambahkan. Lalu Anda anggap palsu. Salah, Nadar. Kalau Alkitab saya palsu, pembandingnya itu Alkitab yang asli. Ya, kan Alkitab yang ini Anda anggap palsu. Untuk mengetahui ini palsu, Anda butuh standar, yaitu Alkitab yang asli. Anda bisa tunjukkan Alkitab yang asli tidak? Mana? Saya tunjukkan kepada Bapak, boleh? Alkitab yang asli. Iya, saya tunjukkan kepada Bapak, boleh atau tidak? Jangan bilang kepada saya manuskrip. Ya. Loh, enggak. Alkitab apa? Enggak, coba. Ya, Alkitab saya apa? tunjukkan kepada Bapak ya. Kalau karaba gilayon. Lama selo karaba gilayon. Oke, sabar F. Ini kita buka ya Pak ya, di dalam Markus. Alkitab ini apa? Ini yang asli Pak ya. Iya kan Bapak minta yang asli. Alkitab secara keseluruhan. Yang orang Islam bilang gini loh. Dengar dulu. Yang orang Islam gini. Kitab itu Mazmur, Zabur dan Injil yang asli yang dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Mana? Tunjukkan sekarang Zabur Mazmur, Injil yang asli mana? Ya, coba tunjukkan. Baik, sabar Pak. Bapak Muri Walianto yang ganteng. Itu LAI yang ada tunjukkan itu LAI, bukan asli. Iya, bukan yang asli. Mana? Sabar. Ini yang ada. Dengar loh. Ya, saya tunjukkan. Pak sabar Pak. Bapak kan yang ada tunjukkan ini yang Anda tunjukkan ini adalah LAI yang Anda anggap palsu. Yang saya minta yang asli mana? Zabur, Mazmur, Injil yang asli mana?
Mana? Coba Makanya tunjukkan. Bapak dengarkan dulu. Nanti setelah saya ngomong, silakan Bapak tanggapi ya Pak. Ya, coba. Tadi kan saya katakan bahwa Alkitab itu palsu. Itu bukan menurut saya Pak. Lihat ini ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula terdapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, baik dalam Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sinonim dari tidak asli, palsu. Jadi yang mengatakan Alkitab itu palsu Ngaco itu Anda adalah ini bukan Alkitab. Loh, yang Anda baca itu bukan Alkitab. Itu keterangan. Yang Anda baca itu bukan Alkitab itu. Keterangan tentang apa, Pak? Keterangan tentang apa? Saya tanya. Yang saya tanya Anda, Nandar, Anda sudah menyeleweng ini, Nandar. Jangan coba-coba dengan saya, Nandar. Nandar, yang saya tanyakan Anda... Tunggu, itu bukan keterangan, Pak. Itu footnote. Bapak PNS 3 kok nggak tahu footnote? Astagfirullah. Ini yang cewek mute dulu. Saya tidak mau bicara sama dia. Saya laki-laki, Pak, bukan cewek. Ya elah. Aku dikira cewek. Yang cewek itu stop dulu ya. Jadi gini. Astagfirullah. Nandar ya. Yang saya tanya kepada Anda ya, Alkitab yang asli yang menurut orang Islam itu Mazmur, Zabur dan Injil yang asli mana? Itu tunjukkan. Tunjukkan. Jawab. Jangankan saya menunjukkan yang asli, Pak. Mohon maaf. Jangankan saya menunjukkan yang asli. Dan internal Kristen itu sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu adalah palsu. Ini loh, karena bagian ini pasti tidak asli. Saya tanya sekarang, sinonim dari tidak asli itu apa, Pak? Ngaco kamu itu. Ngaco. Ngaco. Kamu yang bilang Alkitab itu sudah dipalsukan, ya. Saya minta sekarang, saya minta sekarang Alkitab yang asli, ya Mazmur, Zabur dan Injil yang dirujuk oleh Quranmu itu mana? Itu yang saya maksud. Anda tunjukkan catatan-catatan kepada saya. Itu tidak menjawab, Nandar. Tidak menjawab. Saya nggak memaksa deh. Gini Pak ya, Bapak tahu tidak definisi asli itu apa? Yang namanya asli Pak, 100%. Tidak tercampur dengan unsur apapun. Saya tidak mempertanyakan definisi kepada Anda. Saya tidak mempertanyakan itu.